Jadi produksi dari manuskrip ini ya pondok lah yang memegang peranan penting gitu loh. Jadi tinggalan pondok itu yang harus kita kaji. Jadi kekesan manuskrip ini bagi masyarakat awam atau yang tidak tahu itu seperti hal yang sangat eksklusif atau hal yang sangat tidak bisa diakses dan sebagainya. Harusnya dari pihak pondok ini kan juga memberikan akses untuk keluar atau memberikan izin atau memberikan kesempatan bagi kita untuk mempelajari itu. Jadi Tuban dalam konteks perjalanan sejarah di Indonesia itu kalau dimulai dari zaman prasejarah sebenarnya juga banyak, tapi temuannya masih harus dibuktikan dalam kajian arkeologis. Namun kalau dalam catatan sejarah yang ada dalam perjalanan sejarah di Indonesia ya bisa dimasukkan ketika Kerajaan Airlangga, yang mana ketika Airlangga membuat 2 dermaga atau pelabuhan penting, yang mana satu di wilayah Junggalo, sekarang di wilayah Surabaya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah di wilayah Kambang Putih, yang mana dalam prasasti Gerasaan yang ada ditemukan di Tuban sekarang menjadi koleksi Museum Nasional yang ada di Jakarta, menceritakan peran penting Tuban sebagai tempat sauh atau mungkin tempat dari bandar-bandar untuk perdagangan dalam konteks gerbang masuknya para pedagang atau mungkin imigran atau mungkin bangsa-bangsa lain yang ada di Jawa Timur pada saat itu. Jadi pelabuhan poros maritim pada saat itu juga sangat menarik. Itu makanya Kambang Putih di sini menjadi semacam lokasi yang strategis ketika Tuban dijadikan sebagai pelabuhan atau jalur sutra atau rempah yang ada di wilayah Jawa Timur dan khususnya di wilayah Nusantara pada saat itu. Kalau barang-barang dagangan yang diperdagangkan di Tuban tuh apa, bisa diidentifikasi? Jadi di wilayah Tuban sendiri yang paling utama adalah kayu. Kayu jati itu di wilayah Domuku Jatirogo, karena salah satunya kayu itu digunakan sebagai bahan utama untuk pembuatan kapal. Jadi kapal-kapal dari pedagang Arab, terus kemudian pedagang Cina ketika dia sauh itu dia menggunakan jati atau kayu jati itu yang ada di wilayah Jatirogo itu menggunakan itu. Selain itu banyak kayu manis, terus kemudian ada barus atau kapur barus itu di wilayah. Kalau untuk rempahnya sendiri sampai hari ini yang paling eksotis paling utama adalah kayu. Nah, bahkan Tuban sendiri juga terkenal sebagai kuda. Banyak hewan-hewan kuda yang mana di wilayah Tuban bagian selatan. Nah, maka dari itu simbol yang ada di Kabupaten Tuban hari ini tuh kebanyakan kuda. Nah, selain itu juga proses kepahlawanan dari Ronggolawe, yang mana Ronggolawe juga memakai kuda Anjang-Pani tadi. Kuda Anjang-Pani itu nama kudanya Ronggolawe. Iya. Oh. Silakan tuan-tuan istirahat di sana. Tempatnya sudah tersedia. Yang tinggi besar itu namanya Ranggalawe. Dia salah satu perwira Singasari yang cukup tangguh. Artinya itu menunjukkan bahwasanya Tuban ini memang tidak lebih ke barang kecil ya. Iya. Rempah. Tapi lebih barang besar, kayu untuk galangan kapal, terus kemudian kuda yang bisa diperjualbelikan di sini gitu. Iya. Berarti ada ini ya, kayak servis kapal itu ada di sini. Di sebelah mana kalau bisa ditunjukkan? Nah,
Kalau tinggalan sendiri dari wilayah Jatirogo, wilayah Selatan, wilayah Bahilan, wilayah Senori, dulu memang pengambilannya itu kayunya. Jadi prosesnya untuk pembuatan ya di wilayah dekat pelabuhan, pesisir, ya, di pesisir, di wilayah Talawile, Sendinu, dan sebagainya sebagai proses pembuatan perahu-perahu tradisional. Nah, makanya wilayah pesisir pantai di Tuban itu seperti wilayah Pahlang, terus kemudian wilayah Gesian, wilayah daerah Keliwatan dan sebagainya itu kebanyakan selain dia menjadi seorang nelayan, ya dia juga punya kemampuan untuk membuat kapal. Jadi biasanya itu kalau untuk kapal besar dari kajian sejarah saya kira masih belum ada, cuma ada dia sebagai sauh atau sebagai tempat untuk beristirahat sebentar gitu. Nah, temuan-temuan itu banyak ditemukan di wilayah Bulu, Bancar, yang mana ditemukan gelanggang kapal, jangkar dan sebagainya. Itu sekarang menjadi koleksi Museum Kambang Putih yang ada di Kabupaten Tuban. Nah, kemudian ketika Tuban menjadi kota pelabuhan peralihan pada waktu zaman Majapahit, yang terkenal di Tuban adalah Ronggolawe itu. Nah, jadi kepahlawanan Ronggolawe menjadi semacam hal yang menarik untuk dikaji di sini, karena walaupun Ronggolawe bukan asli Tuban, tapi kemudian dia menjadi Adipati Tuban. Di sini banyak yang mengidentikan masyarakat Tuban itu masyarakat yang berangasan, masyarakat yang lebih ke pemberontak, karena memang dia tidak sepakatnya Nambi ketika menjadi patih. Terus kemudian Ronggolawe ketidaksepakatan seperti itu, akhirnya dia melakukan seperti itu. Padahal kalau ngomong Ronggolawe, menurut kajian sejarah yang ditemukan, Ronggolawe itu sangat memegang peranan yang penting. Ya, untuk Majapahit. Iya, untuk Majapahit. Nah, karena apa? Ronggolawe adalah orang pertama atau wilayah pertama yang mengkonsolidasikan tentara Tartar itu masuk. Nah, ketika Tartar pengen masuk di wilayah Jawa Timur pada saat itu atau Mojopahit saat itu diterima dengan baik oleh Ronggolawe sebelum akhirnya dia menyerang ke Kediri. Nah, dari Kediri kemudian dia mau balik lagi ke wilayah Tuban. Nah, akhirnya diberikan semacam minum-minuman, toa atau nira dan sebagainya, atau tuak kalau masyarakat sini. Nah, akhirnya kemudian dalam konteks berperang, karena memang tentara Cina itu banyak memakai baju besi, nah, akhirnya berperanglah di wilayah pantai Tuban, pantai Bung, atau yang wilayah sekarang di situ itu. Nah, banyak yang mengalami kerugian dari tentara Tartar sendiri, karena memang dia tidak siap dengan strategi yang dibuat Ronggolawe. Itu jadi akhirnya Mojopahit berdiri menjadi sebuah kerajaan. Akhirnya Ronggolawe mendapatkan, atas jasanya mendapatkan tanah perdikan seperti itu. Nah, baru kemudian terjadi konstelasi politik, dia dihasut Mahapati dan lain sebagainya. Akhirnya Ronggolawe melakukan penolakan itu dengan berperang dengan Nambi di wilayah Tambak Beras, Jombang. Nah, Jombang, di wilayah sekitaran Sungai Berantas. Nah, bahkan banyak meyakini masyarakat Tuban itu makomnya Ronggolawe ada di sini. Di Tuban. Di Tuban, di wilayah Ronggomulyo. Nah, itu yang mana ada petilasan atau makam dari Ronggolawe. Nah, di situ dia dari Ronggolawe akhirnya menurunkan beberapa keturunan. Ada Sirolawe, ada Aryolawe, ada Sirowelang dan lain sebagainya, itu mengisi konteks pemerintahan Adipati di pemerintahan di Tuban sebelum Islam masuk. Itu tetap di bawah kendali Majapahit. Iya. Nah, kalau setelah zaman Majapahit atau zaman antara lah, Majapahit masih, tapi Islam sudah mulai berkembang di sini kan. Iya. Ya, terbukti banyak makam wali ya yang diyakini itu tahun 1500-an awal, tapi Majapahit memang sedang tidak bagus-bagusnya dalam politik. Itu dalam konteks itu perkembangan Islam di Tuban itu seperti apa? Perkembangan Islam di sini di Tuban itu ada beberapa konteks jalur atau mungkin wilayah.
atau wilayah proses penyebaran. Karena dari pengamatan dan kajian historis yang pernah saya lakukan di wilayah Tuban itu, kalau melalui jalur pantai jelas sekarang memang temuan pertama ada di makam Mas Moro Kondi hadir. Mas Moro Kondi hadir dari Samarkand. Oke. Nah, tetapi kemudian jangan dilupakan bahwasanya wilayah dahulu di Tuban itu kota lamanya adalah kota Perunggahan atau Warunggahan Kulon. Oh. Nah, di situ ada, iya. Nah, Prasasti. Ya, Prasasti Warunggahan. Nah, itu adalah kota lamanya Tuban. Yang ada di wilayah sekarang dimasuk di Kecamatan Semanding. Nah, masyarakat di situ baru kemudian prosesnya itu dari Asmoro Kondi itu melakukan eksodus ke wilayah wetan atau mungkin ke wilayah timur, mulai dari Gresik. Sebelum Gresik itu ada Indrajat, terus kemudian ada Sidayulawa, terus kemudian baru ada Ampel, Giri dan sebagainya. Padahal penasehatnya di wilayah Giri, di Giri Kedaton Islam. Nah, kembali sedikit ya tadi. Iya. Prasasti Perunggahan ini kan baru-baru saja ditemukan. Iya. Baru-baru saja, dan itu menjadi temuan besar lah di wilayah Tuban. Jadi pernah nggak ada kajiannya, mungkin baru ditemukan, kajiannya mungkin yang besar belum ya. Tapi sudah sampai mana ini kajian prasasti Perunggahan? Oke, di prasasti Perunggahan itu sudah pernah ada kajian, sudah mungkin dari antropolog UGM kalau nggak salah, dan cuma ada 2 artikel yang pernah saya baca, yang mana dari prasasti Warunggahan itu semacam di Tuban pernah ada gempa atau pernah ada bencana alam gitu, yang mana di wilayah di prasasti Warunggahan tersebut gitu nggak bisa masuk di translate-nya itu dalam kajian bahasa, masih perlu untuk dikaji lagi sebenarnya, entah itu zaman Hindu atau zaman Buddha. Tapi secara garis besar itu menyatakan bahwasanya pernah ada gempa yang terjadi di Tuban di wilayah Warunggahan itu, dan Warunggahan itu merupakan tanah perdikan, tanah berian dari raja, yang mana dia dibebaskan hak untuk aja. Ada apa di situ? Belum ditemukan. Nah, biasanya daerah perdikan itu kan ada candi kan sima gitu ya. Iya, jadi simanya itu yang ditemukan di sini ada berupa batu dalam tulisan ya mungkin Jawa kuno, kalau nggak Jawa kuno mungkin Jawa Kawi, yang mana ada beberapa tulisan yang masih aus atau mungkin tidak kebaca, tapi secara umum sudah diterjemahkan dalam bahasa Sanskerta kalau nggak Jawa kunoan kalau gitu, yang menyatakan seperti itu. Nah, kajian ini selain 2 penelitian dari kalau nggak salah Bapak Atmojo atau sama Bapak kalau nggak Sukmono atau siapa, saya agak lupa, tapi ada 2 artikel itu yang mana menjelaskan seperti itu. Jadi harusnya ada kajian lagi, kajian yang menulis kenapa kok akhirnya Warunggahan atau Perunggahan itu menjadi kota lamanya Tuban. Karena dalam konteks kajian sejarah kota itu kan pasti ada kota yang pertama. Baru kemudian ada lagi konsep dalam konteks Mataraman atau Mataram, atau mungkin ada konsep kolonial yang mana sudah dibagi kampung-kampung mulai Arab, Cina atau lain sebagainya. Tapi yang diyakini oleh masyarakat Tuban itu Warunggahan itu sebagai kota lama, dan itu terjadi semacam paradok ketika Babat Tuban itu menyatakan yang berbeda. Nah, di sini Babat Tuban itu menyatakan bahwasannya masyarakat Tuban itu dari masyarakat Banjarsari yang mana yang hubungannya dengan kerajaan Pajajaran atau Unpar. Nah, di Babat Tuban itu karena memang itu translate-nya dari Tanskue, dari buku di Kediri. Percetakan Kediri itu baru 1935 kalau nggak saya salah untuk mengingatkan itu. Jadi menyatakan bahwasanya
dia menyatakan terkait berapa raja-raja yang ada di Tuban. Nah, memang menceritakan terkait siapa bupati pertama Tuban, terus kemudian tapi tidak pernah dibahas terkait disinggung terkait peristiwa Ronggahan tersebut. Belum ditemukan saat itu konteksnya kan? Jadi mungkin kemudian akhirnya ditemukan. Nah, karena memang kalau kita bisa menyatakan Tuban sebagai kota lama sampai hari ini di wilayah Semanding, khususnya wilayah Warunggahan, wilayah Atas Angin, Penatas Angin, wilayah Pedungombo atau wilayah Karang di wilayah Semanding ini masih banyak temuan-temuan yang harus kita kaji. Mungkin ada misal terakota atau mungkin keramik dan lain sebagainya. Dan di situ kajiannya belum meluas ya? Belum meluas. Sudah pernah ada kajian dari BPCB Kabupaten Mojokerto, tapi sampai hari ini ekskavasi masih belum dilakukan. Nah, pernah sudah ada dilaporkan, dikaji, tapi ya ini, tapi masih belum ada arah untuk mengkaji lebih luas. Tapi kalau saya berkeyakinan wilayah sini itu wilayah yang dataran tinggi atau dataran atas. Itu kalau dilihat dari tipologi atau wilayahnya itu. Tipe geografisnya. Ya, geografisnya. Ini seperti itu karena memang dan sampai hari ini ketika ada Harlah atau mungkin dari jadi kota Tuban yang sekarang sudah 700 ke berapa itu ada semacam arah-arakan yang mana dari kota lama pindah ke kota baru. Nah, itu. Nah, karena memang mindset sekarang itu masyarakat Tuban hanya tahu kota barunya atau mungkin ada alun-alun, ada penjara, ada Masjid Agung, kemudian sekolah dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kota lamanya justru tidak ada kajian ke sana. Kajian kota lama harus berarti ada peluang untuk terbuka kajian ke sana. Jelas, karena memang dari konteks masyarakatnya, cara berpakaiannya seperti apa, terus kemudian kehidupan masyarakat di Warunggahan dahulu itu pekerjaannya seperti apa, kan banyak sebagai seorang kuli batu kan, karena memang wilayah sini kan dari pegunungan kapur, Kendeng. Terus kemudian bagaimana cara berpakaiannya, terus kemudian karena memang sekarang itu sudah mulai digalakkan identitas yang ada di Tuban. Jadi dulu itu makanya seperti apa? Nah, kebanyakan dia pakai ya yang pernah dipakai oleh Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said. Jadi dia pakai beskap, baju hitam. Nah, terus kemudian baru ada belangkon atau lain sebagainya. Padahal sebelum itu masyarakat Tuban juga sudah pakai belangkon, ada barak sempal, ada pakaian-pakaian seperti tutup masin dan lain sebagainya. Nah, itu harusnya lebih dikaji. Bahkan ada batik yang masih sekarang digunakan adalah batik gedok. Nah, batik gedok, batik yang mana ciri khas dari masyarakat Tuban, yang mana batik tulis atau mungkin batik yang menjadi semacam identitas itu. Masyarakat Warunggahan saya kira mesti ada apa, jadi pandai atau mungkin jadi. Nah, itu yang perlu kita kaji lebih dalam harusnya ya. Harus ada kajian ya dari berbagai macam hal lah ya. Kita loncat lagi ke zaman Islam. Zaman Islam itu terkait dengan tadi sudah disebutkan Asmoro Koni, terus kemudian Tuban. Nah, yang lebih kontemporer lagi terkait dengan di sini kan kalau saya lihat gitu ya, Tuban sebagai kota wali lah. Itu ya apa? Brandingnya kan itu. Nah, sebagai kota wali ini kan wali, terus kemudian ada murid-muridnya, terus kemudian jadi kiai di sini. Kalau secara kasat mata dilihat secara langsung saja kan banyak pesantren di sini. Nah, jaringan-jaringan ulamanya itu pernah nggak dibahas di sini? Nah, ini juga menjadi kajian menarik sih sebenarnya dari jaringan ulama-ulama dari Tuban atau jaringan masyarakat pesisir yang mana berkaitan dengan Islam pesisir yang pernah dibahas oleh Bapak Nur Sam. Tapi nah, kalau jaringan di Tuban sendiri, nah ini karena memang jalur utara atau jalur pantai utara itu wilayahnya yang diyakini masyarakat di daerah Palang atau Asmoro Koni itu hadir. Nah, belum tentu juga wilayah itu sebagai proses penyebaran Islam. Nah, karena di sekitar abad 18-an lah, kita 17-18an banyak berdiri pondok-pondok atau pondok-pondok pesantren. Nah,
Yang paling penting adalah ketika pasca perang dari Diponegoro. Nah, pasca Diponegoro, kemudian banyak dari ya mantan atau anak buah dari Diponegoro atau mungkin abdi dalam Diponegoro atau mungkin para prajurit Diponegoro sudah melakukan eksodus ke wilayah Pantura. Kemudian dia mendirikan banyak surau atau banyak pondok langgar, terus kemudian untuk digunakan sebagai tempat mengaji. Ya, salah satu contoh di wilayah Pelangwetan. Pelangwetan itu Pelangitan. Oke. Nah, Pelangitan. Sebelum kita ke Pelangitan pun di wilayah Bejagung sini, di wilayah Bejagung juga sudah berdiri pondok, ada Bejagung Lor dan Bejagung Kidul. Nah, di situ bahkan wilayah dalam ada, bahkan gagal sampai ke wilayah Kulon atau dari Kulon dari Tuban ini, ya wilayah barat itu juga banyak berdiri. Tapi kalau di kotanya Tuban sendiri yang selain Pelangwetan itu ada Pondok Asomadia. Nah, Pondok Asomadia itu ya memang jaringannya itu ya di daerah wilayah Sarang, Rembang dan lain sebagainya secara nasab keilmuan. Tapi secara wilayah banyak pondok ya di wilayah Bangilan, Senori yang mana masih menggunakan sistem sorokan, bandongan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting di sini adalah ya manuskrip. Oke. Nah, manuskrip atau tinggalan atau mungkin kiai-kiai sepuh yang mana itu masih harus perlu dikaji lagi menjadi kajian historis gitu. Karena memang saya meyakini bahwasanya para kiai atau mungkin dari para ulama bahkan para santri dan lain sebagainya itu masih meneruskan tradisi dalam kepesantrenan. Betul. Sampai hari ini. Kan di situ mungkin kita menjadikan semacam kajian sastra pesantren, yang mana sastra pesantren di sini itu juga menarik karena memang apa? Bonang menelurkan suluk wijil atau suluk ujil, terus kemudian akhirnya dituliskan dalam Hetvan Bonang dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian banyak tradisi-tradisi yang lain seperti Sri Buning Kota Tuban, Sri Buning Kota Tuban. Jadi itu kajian-kajian baba dan lain sebagainya. Cerita terkait masyarakat Tuban dahulu seperti apa kan harusnya kan ada. Bahkan Tuban kalau ngomong manuskrip atau tinggalan Al-Quran atau mungkin tulisan-tulisan yang lain, saya kira ya masih harus dilakukan kajian yang lebih mendalam karena ya dari Tuban sendiri sampai ada yang ngomong bahwasannya dari Tuban sampai ke Mbah Sekha kemudian menjadi jaringan pondok pesantren yang ada di Tuban. Terus kemudian lahirnya NU di Mbah Wahab, Mbah Hasim dan lain sebagainya. Bahkan Mbah Hasim dan Mbah Kolil pun pernah mondok di Pelangwetan. Bahkan ada salah satu godaan atau kamar gitu yang mana itu pernah ditinggali oleh beliau gitu. Nah, ini artinya kan Tuban dalam konteks percaturan Islam atau mungkin jaringan ulama itu patut kita untuk menggali atau ditulis kembali gitu. Oke. Kalau di sejarah itu kan kita meyakini bahwa data atau sumber tertulis dari Danam itu yang kemudian kita pakai gitu. Ya, itu lebih otentik, lebih rasanya tuh lebih gurih gitu. Jadi tadi kan disinggung manuskrip dari Tuban sendiri harus untuk data sejarah Tuban sendiri itu yang harus kemudian dibuka ya kajian ke sana. Bahkan mungkin kalau masnya ini mau ke Museum Kambang Putih itu ada salah satu Quran tinggalan dari Tuban. Nah, ketemunya pun di wilayah Kutorejo atau wilayah yang bahkan di daerah Perunggahan dan lain sebagainya itu masih menggunakan kertas namanya deluang. Deluang atau duluang. Nah, di mana di situ ada tulisan Arab yang mana saya kira itu masih tulisan ke Arab Kafi atau Arab Kufi ya nggak salah itu. Jadi menceritakan itu dan ya anehnya juga itu kenapa kok tidak kita pertahankan gitu. Harusnya ada transkrip atau terjemahan dari duluang tersebut, dari kajian tersebut gitu loh. Nah, karena memang kalau dari pondok-pondok yang salaf atau yang tradisional itu tradisi menulis pada zaman saat itu kan sangat menarik. Nah, bahkan kitab Al Musawaroh yang ditulis oleh Mbah Fadol atau Kiai Fadol yang ada di Senori itu juga menceritakan bahwasannya
oh ini loh proses Wali Songo hadir, oh ini loh proses Islamisasi yang ada di Tuban itu seperti ini. Nah jadi ada semacam data yang mana bisa bercerita sebenarnya Tuban ini dibawa oleh masyarakat seperti apa sih, Arab seperti apa sih, atau mungkin dari Yaman atau Hadramaut, terus kemudian marganya ini apa sih, terus kemudian sampai dia membuat perkampungan Arab yang sampai hari ini terkenal di Tuban adalah di daerah Jalan Pemuda atau Kuturejo, dan banyak bermarga Assegaf. Itu harusnya itu perlu dikaji, nggak perlu di dalam. Nah itu harusnya pakai sumber-sumber yang dari pondok-pondok itu ya. Iya. Nah itu akan lebih otentik. Otentik. Bahkan saya kira kiai yang menjadi pengasuh atau pengampu di pondok tersebut pasti akan mendapatkan tinggalan. Misal babat bejagung, atau menceritakan terkait Syekh Hasyim, Syekh Ashari. Terus kemudian menikah, mempunyai menantu Syekh Alamuddin atau penghulu dan lain sebagainya. Pasti punya cerita yang mana nggak ujuk-ujuk pondok ini akan berdiri. Betul. Mesti akan menceritakan dia yang bawa siapa, terus kemudian nasabnya siapa, terus kajian torekotnya itu seperti apa, apakah ke Abdul Qadir Jailani, ke Anas Sabandia, atau mungkin ke yang ada di wilayah-wilayah yang ada, atau mungkin dipengaruhi oleh kebudayaan dari Aceh atau mungkin dari Sumatera dan lain sebagainya. Itu memang harus kita kaji gitu loh. Itu untuk tinggalan anak cucu kita nanti kan ya, supaya tidak mereka tetap paham sejarah, tidak amnesia sejarah, historis juga. Nah, harusnya dari entah pemerintahan kota, pemerintah kabupaten, atau mungkin dari pihak pesantren sendiri atau mungkin organisasi Islam yang ada di Tuban. Hari ini kita ngomong NU lah katakanlah. Berhubung NU mengusung kajian Islam Nusantara, harusnya itu yang dimunculkan. Ayolah kita. Ini loh ada ini. Ini loh ada. Ayo gitu kan. Kajian, karena memang selama ini kan sudah banyak intelektual dari NU atau Muhammadiyah sendirilah yang sekarang sudah mulai meneliti terkait naskah kuno atau mungkin manuskrip. Karena saya kira manuskrip ini akan menceritakan yang lain. Cerita misal dari Mataram, terus kemudian kenapa kok Demak akhirnya menjadi Pajang. Itu kan mesti ada kaitannya dengan keislaman. Itu kalau tidak dibuka sumbernya ya mana kita tahu. Nah itu menjadi semacam tantangan buat ya ini pesantren-pesantren yang ada di Tuban, khususnya para santri-santri yang notabene kan dia mendapatkan materi atau mungkin mendapatkan ngaji atau kajian dia keilmuan. Karena keilmuan atau ya cara baca atau mungkin alatnya kan dia sudah punya, misalkan nahwu, sorof dan sebagainya. Terus kemudian dia sudah tidak asing lagi dengan kajian kitab kuning, yang mana Arabikon dan sebagainya. Harusnya kan lebih paham. Nah, terus kemudian baru kita teliti ini tulisannya dari mana, apakah ini Kufi, terus kemudian apakah dia dipengaruhi oleh wilayah mana, terus kemudian cerita dari manuskrip ini seperti apa, terus kemudian siapa yang menulis kan banyak sastra-sastra. Mungkin ada kiai-kiai sepuh yang kita sudah nggak paham beliau siapa. Itu bisa terbuka dari kitab-kitab itu biasanya.